Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh current ratio, fixed asset turnover, return on asset terhadap struktur modal, debt to equity ratio DER pada perusahaan yang tercatat di BEI periode tahun 2018 sampai dengan periode 2022. Yang beranggotakan saya sendiri, Rosa Nuriana, dengan NIM belakang 219. Dan saya Serina Hesti Mahendra dengan NIM belakang 217. Saya Rifki Muafak Akmal dengan NIM 218. Dan saya Hafiz Taufik Rizky Asarova dengan NIM 220. Saya Muhammad Farijal Adnan dengan NIM 221. Saya Adina Miftahul-Jana dengan NIM 223. Dan saya Rani Anissa dengan NIM 224. Nah, poin pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi perusahaan keuangan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Poin kedua, pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing atau jangka panjang dengan modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan adanya pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kalau keputusan investasi dan kebijakan dividen yang dipegang konstan. Sumber dana internal perusahaan berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana dari para kreditur dan pemilik peserta atau pengambilan bagian dalam perusahaan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada teori struktur modal. Menurut Kusnan dan Puji Astuti tahun 2002, berikut adalah berbagai teori struktur modal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu adalah teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan kalau keputusan investasi dan kewajiban dividen dipegang konstan. Dengan kata lain, seandainya perusahaan mengganti sebagai modal sendiri dengan hutang atau sebaliknya, apakah harga saham akan berubah apabila perusahaan tidak merubah keputusan keuangan lainnya. Selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan penjualan, ada stabilitas penjualan dan kewajiban dividen. Yang keempat, karakteristik industri. Yang kelima, sikap manajemen. Dan yang keenam, besarnya suatu perusahaan. Dan yang ketujuh, profitabilitas atau ROA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan struktur modal. Next. Warsono 2003 menyatakan bahwa struktur modal bagi sesuatu merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang penting, karena keputusan ini dapat berpengaruh terhadap tercapai tujuan manajemen keuangan perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal adalah menciptakan suatu bauran atau kombinasi sumber pembelanjaan permanen, sehingga mampu minimumkan biaya modal rata-rata. Rianto menyatakan bahwa berdasarkan aturan finansial konservatif mencari struktur modal yang optimal. Next. Nah, untuk selanjutnya ada kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Macam variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel independent X, dan yang kedua ada variabel dependent Y. Nah, untuk variabel independent X, struktur aktiva diproyeksikan dengan fixed asset ratio dibagi X1.
Profitabilitas diproyeksikan dengan return of equity dibagi X2. Likuiditas diproyeksikan dengan current ratio dibagi 3. Nah, yang kedua ada variable dependent Y. Struktur modal dengan menggunakan debt to equity ratio DER. Selanjutnya, data hasil perhitungan current ratio, return on asset, struktur aktiva pada 5 perusahaan. Berikut merupakan analisis laporan keuangan dari 5 perusahaan. Yang pertama yaitu PT BCA, yang kedua Unilever, ketiga Ultramilk, keempat Bank Muamalat, yang kelima Indofood. Perhitungan yang kami cari ialah current ratio, return on asset, fixed asset turnover, dan debt to equity ratio dengan tahun 2018 hingga 2022 dengan menghasilkan angka berupa pada tabel berikut. Selanjutnya pembahasan. Berikut analisis linear berganda dapat dilihat modelnya berupa current ratio, return on asset, fixed asset turnover dengan dengan angka berupa pada tabel berikut. Dilihat dari tabel koefisien, maka dapat dibuat persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX1 ditambah B2X2 dan B3X, di mana Y sama dengan debt to equity ratio sama dengan 306,987. Yang kedua, BX1 current ratio sama dengan min 0,246. Yang ketiga, B2X2 return on asset sama dengan 1,399. Lalu yang keempat, B3X3 fixed asset turnover menghasilkan angka minus 33,118. Jadi, Y sama dengan 306,987 dikurang 0,246 X1 ditambah 1,399 X2 dikurang 33,118 X3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, lanjutan dari analisis linear berganda, yang dimana nilai konstanta atau A sebesar 306,987, artinya jika tidak ada variabel current ratio atau X1, return on assets atau X2, dan fixed asset turnover atau X3, maka nilai konsisten struktur modal debt to equity ratio atau DER adalah sebesar 306,987. Nilai koefisien current ratio atau X1 sebesar minus 0,246 menunjukkan bahwa setiap kenaikan fixed asset ratio satu satuan, maka debt to equity ratio atau Y-nya akan menurun sebesar 0,246. Nilai koefisien return on asset atau X2 sebesar 1,399 menunjukkan bahwa setiap kenaikan return on equity satu satuan, maka debt to equity ratio atau Y akan meningkat sebesar 1,399. Next. Kemudian di sini terdapat tabel UJT yang dimana koefisien. Di sini ada hipotesis pertama, ada current ratio pengaruh pada struktur modal DER. Berdasarkan hasil estimasi variabel struktur aktiva yang diproyeksikan dengan current ratio didapatkan dengan nilai T hitung sebesar minus 2,332 dengan nilai signifikansi 0,030. Nilai signifikansi T yang lebih besar daripada 0,05 menandakan bahwa variabel struktur aktiva yang diproyeksikan dengan current ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada struktur modal. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa H1 ditolak. Kemudian hipotesis yang kedua, return on assets berpengaruh pada struktur modal atau DER. Berdasarkan hasil estimasi variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset, didapat nilai T hitung sebesar 0,554 dengan nilai signifikansi 0,585. Nilai signifikansi T yang lebih besar dari 0,05 menandakan bahwa variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on assets tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada struktur modal. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa H2 ditolak. Kemudian hipotesis yang terakhir, fixed asset turnover berpengaruh pada struktur modal atau DER. Berdasarkan hasil estimasi variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan fixed asset turnover, didapat nilai T hitung sebesar minus 1,039 dengan nilai signifikansi 0,311.
Nilai signifikansi T yang lebih besar dari 0,05 menandakan bahwa variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan fixed asset turnover tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada struktur modal. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa H3 ditolak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah hasil uji F ANOVA. Berdasarkan pengolahan data pada tabel F, terlihat bahwa tabel F ini ada 1,835 dengan signifikansi sebesar 0,172. Dengan menilik dari syarat batas signifikansi yang lebih besar 0,05, maka nilai signifikansi dalam penelitian ini menandakan bahwa struktur modal tidak mampu dijelaskan secara bersama-sama atau simultan oleh fixed asset turnover, current ratio, dan return on asset. Next. Selanjutnya adalah hasil koefisiensi determinasi R, model summary. Berdasarkan tabel model summary menunjukkan bahwa besarnya koefisiensi determinasi atau R adalah 0,208. Hal ini berarti 20,8% variabel struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio sebagai X1, return on asset sebagai X2, dan fixed asset turnover sebagai X3. Sedangkan sisanya sebesar 100% dikurangi 20,8% sama dengan 79,2% dijelaskan oleh faktor-faktor yang di luar model yang dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Next. Kesimpulannya bahwa struktur modal debt to equity ratio yang ditetapkan pada setiap perusahaan dipertimbangkan dengan berbagai faktor dan variabel. Melalui tugas ini pula, tim penyusun semakin mengerti terkait faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja mempengaruhi 5 perusahaan yang dijadikan contoh di mana variabel yang menyusun digunakan adalah variabel struktur aktiva yang diproyeksikan dengan fixed asset turnover, variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset, serta variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio. Dari pengolahan data dengan program Microsoft Excel serta SPSS, didapatkan kesimpulan analisis sebagai berikut. H1 ditolak di mana variabel struktur aktiva yang diproyeksikan dengan current ratio sebagai X1 diartikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada struktur modal. Lalu selanjutnya H2 ditolak di mana variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau X2 diartikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada struktur modal. H3 ditolak di mana variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan fixed asset turnover atau X3 diartikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada struktur modal. Begitupun saat diuji serta keseluruhan atau simultan. Current ratio atau X1, return on asset X2, dan fixed asset turnover X3 diartikan tidak mampu menjelaskan struktur modal secara bersama-sama. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.